Oke, kita akan latihan di halaman 265 ya. Using students distribution of T. Oke. Di problem 1, ketika DF sama dengan 20, berarti ini N-nya, N sama dengan 2/1, karena rumus DF sama dengan N minus 1. Oke. Ketika DF 20 gitu ya, berapakah nilai T gitu ya untuk menentukan area penerimaan atau penolakan hipotesis 0. Oke. Berarti kita akan buat gambar distribusi T gitu ya. Kita akan buat gambar distribusi T. Nah, karena seperti yang pembahasan sebelumnya, kita akan buat area penolakan dan penerimaan hipotesis 0. Di sini areanya penolakan H0, area penolakan H0. Di sini area penerimaan H0. Oke. Dengan probabilitas 95%. Oke. Dengan probabilitas 90%, berarti di sini 95%. Oke ya. Nah, kita gunakan tabel ini. Berapakah nilai T-nya? Kalau nilai T seperti Z, di sini yang di atas itu positif, yang di bawah negatif. Berapakah nilai T-nya? Gitu ya. Maka lihatlah tabel T. Lihatlah tabel T halaman 564 ya. Halaman 564, carilah DF20. DF20 itu. Kemudian pilihlah area in one till 0,025. Oke. Area in one till 0,025. Kenapa area in one till 0,025? Karena kalau area dua arah gini, batas bawah batas atas, itu sama dengan ini kan probabilitas 95 atau 0,05 ya. 0,05. Kenapa 0,05? Karena dia sisa dari 0,95 gitu ya. Oke. Nah, di sini karena ini dua area bawah dan area atas, maka di sini 0,025, di sini 0,025. Ini artinya kalau dilihat dari atas saja, ini ke bawah sini, maka ini 0,95, ini 0,025. Berarti ini area satu arah. One till itu satu ekor, itu artinya satu arah. Kalau satu arah saja berarti arah sini saja, berarti 0,025, atau arah sini saja 0,025 gitu ya. Nah, berarti di situ jawabannya DF20 area in one till 0,025 itu sama dengan 2,086. Oke. Nah, karena ini area yang di bawah itu minus seperti Z gitu ya. Minus 0,2086. 2086. Nah, yang T yang atas 2,086. Oke. Berarti jawabannya berapakah nilai T untuk membuat area probabilitas, area penerimaan H0 dan area penolakan 0 dengan level signifikan 0,05 atau 95%, maka jawabannya adalah nilai T-nya adalah 2,086. Yang bawah minus 2,086, yang atas 2,086. Oke ya, itu jawaban problem 1. Kemudian problem yang kedua,
masih dengan DF yang sama ya. Dengan DF yang sama. Oke. Pertanyaannya, diasumsikan dengan random sampling ketika DF 20, berapakah nilai T gitu ya, gitu, yang harus bisa dicapai gitu ya, minimal berapa nilai T yang harus dicapai gitu, untuk memperoleh peluang dimana untuk memperoleh peluang didapatkannya nilai T itu minimal 0,05 probabilitasnya gitu ya, minimal 0,05 atau lebih kecil dari 0,05 gitu. Maksudnya begini, berapakah nilai T yang harus dicapai gitu ya, gitu, untuk mencapai nilai tertentu gitu ya, untuk mencapai nilai tertentu di mana nilainya itu probabilitasnya lebih dari 95% gitu ya. Berarti di sini kita buat patokannya 95% atau lebih gitu ya, di situ pertanyaannya. Maka di sini 95%. Ya. Di sini atau 0,95, di sini 0,05. Oke. Ini berarti satu arah saja. Karena perlu berapakah nilai T yang harus dicapai yang dia melebihi nilainya itu melebihi peluangnya itu sebesar 95% atau 0,95 gitu ya. Maka carilah di tabel halaman 564 dengan DF20 area infantil. Kalau ini area infantil 0,05 ya. Gitu. Berarti nilai T itu dengan 0,05, T 0,05, alfa 0,05, probabilitas 0,05, dan DF 20, maka nilai T-nya adalah 1,725. Ya, berarti jawabannya untuk tadi pertanyaannya, berapakah peluangnya gitu ya, untuk berapakah nilai T yang harus dicapai itu untuk membuat peluang nilai skornya itu lebih dari di atas 95 gitu ya. Maka nilai T-nya itu adalah 1,725. Oke. Nah, jawaban-jawaban itu bisa kalian lihat dari yang pertama tadi dengan yang kedua, itu bisa kalian lihat gambarnya di halaman 266. Oke. Kemudian bisa kalian analisis juga selanjutnya gitu ya, contoh Profesor Diet gitu ya, itu dia ingin menguji gitu ya, bahwa mahasiswa di kampusnya itu memiliki kesadaran kesehatan gitu ya, itu yang kemudian dan mengkonsumsi gula lebih sedikit daripada orang di Amerika gitu ya. Maka dia ingin membandingkan apakah mahasiswanya itu punya konsumsi gula lebih
sedikit daripada orang Amerika secara keseluruhan gitu. Nah di sini H0-nya H0 X bar mu X bar minus mu ya, dibagi standar error of mean. Oke. Sorry, ini hipotesis ya, bukan itu. Sama dengan 0. Oke. Oh, atau ini mu x ini H0-nya ya, atau H0-nya mu sama dengan 100. Oke. Ini artinya berarti diasumsikan kalau misalnya X bar-nya itu sama dengan 100 gitu ya, maka H0 diterima. Artinya diasumsikan konsumsi gula mahasiswa kampusnya Profesor Dayet itu akan dia kurang dari 100 atau lebih dari 100 gitu ya. Ya, hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan 100, atau hipotesis alternatifnya X bar ya, dikurangi mu tidak sama dengan 0. Oke. Maka untuk mengujinya diketahui standar deviasi gitu ya. Standar deviasi dari populasi mahasiswa yang ada di kampusnya Dayet itu ya, itu sebesar 35,5 ya. Sx sama dengan 35,5. Kemudian rata-ratanya gitu ya, rata-rata konsumsi gula di kampusnya Dayet itu sebesar 80, dan konsumsi nasional itu 100. Oke ya, mu-nya 100. Oke, maka akan diuji dengan N25. Oke ya. Maka kemudian pengujiannya T sama dengan 80 dikurangi 100 dibagi standar error of mean. S-nya 35, jadi 35,5 dibagi akar 25. Oke. Berarti minus 20 dibagi 7,1 ya. Berarti minus 2,82 ya. Minus 2,82. Oke. Nah, kemudian kita uji gitu ya dengan N. Ini adalah nilai T yang diperoleh di pengujiannya.
kemudian kita bandingkan dengan T yang ada di tabel ya. T yang ada di tabel dengan DF N-1 berarti 25 dikurangi 1 sama dengan 24 ya. Dengan probabilitas 0,05 ya. Dengan probabilitas 0,05 gitu ya. Maka kita lihat 0,05-nya karena ini ada dua sisi gitu ya, atas dan bawah, maka 0,05 seperti contoh yang sebelumnya tadi, 0,05 dibagi 2 atau 0,025. Berarti kita lihat di tabelnya itu one-till 0,025. Di distribusi T 0,025 dengan DF 24 ya, itu sama dengan 2,064. 2,064. Oke. Nah, berarti batas areanya kalau yang bawah itu minus 2,064, yang atas plus 2,064. Oke, ini saya hapus. Kita ingat-ingat T-nya 2,82. Oke. Maka T-nya di sini batasnya adalah 2,064 minus 2,064. Ini H0 diterima, H0 ditolak, H0 ditolak. Oke ya, berarti karena T-nya itu sama dengan 2,82, berarti dia lebih besar daripada 2,064. Berarti dia posisinya ada di sini ya. Artinya di atas 2,064. Artinya 2,82 ini berada di area H0 ditolak. Oke. Berarti kesimpulannya, karena H0 ditolak, maka yang diterima adalah hipotesis alternatif. Artinya rata-rata konsumsi gula kampusnya Profesor Dayat itu gitu ya, lebih rendah gitu. Tadi minus ya, berarti T-nya di area sini ya, T-nya di area sini minus 2,82. Berarti karena hasilnya minus, maka kok kesimpulannya nilai sampel, rata-rata sampel itu lebih kecil daripada rata-rata populasi karena hasilnya minus. Tapi kalau hasilnya plus, maka rata-rata sampel lebih besar daripada rata-rata populasi. Gitu ya. Oke, siap. Kemudian H0 ditolak, artinya konsumsi gula kampusnya Profesor Dayat itu lebih rendah daripada konsumsi orang Amerika. Gitu ya. Itu contoh dari kasus Profesor Dayat. Oke, itu contoh-contoh analisis uji T. Nanti kita akan teruskan penghitungan nilai T dari skor mentah.